Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Afrizal dan Saya Akil Labu Kori. kami dari kelas 12 TKJ 3 akan menjelaskan cara konfigurasi manajemen bandwidth, efisiensi, load balancing. Oke, menggunakan 3 mikroti router port. Oke, untuk caranya langsung saja teman-teman. Pertama kita ke Winbox. Kita ke setting di router pertama dulu ya teman-teman. Di router pertama dulu Ya, ya router kan. pertama ya. Kita connect. Oke. Nah, kita sudah masuk ya teman-teman ke routernya. Nah, di sini pertama-tama kita ke DHCP client. Backline ya teman. Kita DHCP client tambah. ini ya. DHCP client ini ini di ada IP di IP teman-teman. dan di sini ya teman-teman. Lalu sini kita tambah ya teman-teman. Sini kita satu teman-teman ya, itu tambahkan buat internetnya ya teman-teman. Lalu apply, lalu oke. Sini kan bound ya teman, statusnya berarti terhubung ya. Nah, Ya, terhubung. lalu selanjutnya kita ke IP, langsung ke addresses. Di sini kan ini IP dari internet ya teman-teman, IP dinamis dari Ether 1 ya teman-teman. Sini kita tambahkan untuk IP statik yang Ether 2 ya teman-teman. Nah, sini saya memakainya 10 10 10 1 slash 24. Terus 24 yang masih saya pakai terus 24 aja. Lalu sini kita apply, oke teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke IP, lalu server, lalu setup. Sini kita masukin yang enter 2 ya teman-teman. Lalu next, next, next. Sini kita tambahkan lagi. Sini kita pilih actionnya masquerade, lalu di general ini kita pilih yang out interface-nya ini menjadi ether tersatu ya teman-teman, lalu apply, oke. Nah, lalu jika sudah seperti ini kita akan aturnya ya teman, atur limit untuk penggunaan ini ya. Sini kita ke quizzes ini, lalu ke simple quizzes, lalu tambah di sini. Di sini kita targetnya ini kita di ether 2 ya teman-teman. Nah, lalu di sini max limitnya kita ubah menjadi 1 saja di sini. Nanti untuk yang di router 2-nya kita memakai yang 10 ya teman-teman. Nah, lalu sini kita apply. Oke. Nah, jika sudah seperti ini kita lanjut ke router yang kedua ya teman-teman. Router 2, Pak. Oh, sorry. Oke, teman-teman, kita sudah pindah di router kedua. Kita login lagi. Lakukan hal yang sama seperti di router 1 tadi ya, teman-teman. Ke IP, DHCP client, bahkan Ether satu apply oke. Terus IP address, tambahkan IP juga ya, teman-teman. Terus 2168.1/24. Ini ke Ether 2 teman-teman, kita apply oke. Setelah itu kita ke code ke ini dari server DHCP setup. Ini kita punya Ether 2. Next, 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 next. Di all interface kita mau menjadi Ether 2. Iya, Ether 1. Ether 1 ya teman-teman. Setelah itu kita apply oke. Satu kita ke queues, kita simple queue, kita tambah Q3 ini menjadi Ether 2. Targetnya kita buat menjadi 10 ya teman-teman. Targetnya 10, kita apply oke. Setelah itu kita akan pindah ke router yang ketiga. Oke teman-teman, ini kita di router 3 ya teman-teman. Router 3 kan? Ya, router 3. Oke, kita connect saja. Nah, ya, ini agak berantakan ya teman-teman. Bentar ya teman-teman. Agak dibuktikan biar enak dilihatnya. Nah, kita pertama, waduh, bentar teman-teman. Ke IP lalu ke klien. Di sini kita tambahkan untuk Ether 1 dan Ether 2 teman-teman. Dikarenakan Ether 1 ini dia yang ESP 1 dan Ether 2 ini yang ESP 2. Jadi kita tambahkan apply oke.
lalu tambahkan lagi, kita tunggu apply oke. Nah, di sini statusnya bound ya teman, yang berarti terhubung ya teman. Nah, lalu kita lanjut ke addresses. Di sini kan router 1 router 2 ini IP yang sebelumnya teman, yang di router 1 dan router 2. Di sini kita akan tambahkan IP untuk yang di router 3 di ether 3 teman-teman. Di sini kita tambahkan, misalnya saya memakai 192, 168, 2930, boleh? 291. Nah, lalu slash 24. Lalu ini kita ganti ke ether 3. Lalu apply, oke. Nah, selanjutnya kita ke IP, DHCP server, lalu kita ke DHCP setup. Ini kita ether 3 teman-teman. Lalu next, next. Kita Serna, terus auto interface ini kita ether 1, ether 1 dan ether 2 ya teman-teman tambahkan. Ini masuk ke bridge. Apply, lalu tambah lagi. Ini ether 1, yang ini ether 2 ya teman-teman. Teman-teman. Lalu apply, oke. Nah, selanjutnya itu kita ke IP, lalu ke enggak teman-teman, kita langsung ke Mangle ya teman-teman. Mangle ini di sebelah kanan ini ya teman. Mangle ini. Lalu kita tambahkan di sini, kita generalnya ini kita pilih rating aja. Lalu di bagian ini di ST ini kita tambahkan IP yang ini teman. Kita Nah, IP untuk yang Ether 1 ya teman-teman, Ether 1, Ether 2 dan Ether 3 teman-teman. Nah, kita tambahkan sini. Oke dong, kita Ether 1 dulu. Lalu kita ke action. Ini kita yang action ini acil ya teman. Lalu apply. Oke, kita tambah lagi. Ini yang Ether 2-nya. 92, 168, 1, 2, 5, 4, 1. Nah, 1 ya teman. Nah, 1 slash 24. Lalu apply. Satu lagi. Ini 29 teman-teman. Titik 1 ya teman-teman. Lalu apply. Oke. Oke. Nah, sini sudah ini teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita kita ke ditambah lagi ya teman, di mangle-nya ditambah lagi. Lalu ini chain-nya masih rating, lalu di interface-nya ini kita jadi ether 1, lalu action-nya kita ubah ke mark connection. Di sini kita ini password-nya juga enggak. Sini kita dikarenakan ini ether 1 ya di router 1, jadi kita tambahkan. Waduh, sebentar teman-teman, ini ada goyang. Yang goyang-goyang dong. Oke. Sorry. Oke, teman, kita kembali lagi. Sini kita tambah. Tadi dari ini rating, lalu di interface-nya ether 1, lalu di advance ini action teman, ini kita pilih mark connection. Di sini kita tambahkan aja ISP 1. Lalu apply, oke. Kita tambahkan lagi ya teman, ini mark connection, ini ISP 2. Lalu generalnya ini kita interface ini kan ISP2 kan di ether 2 ya teman-teman, di router 2. Jadi kita pilih ether 2. Lalu apply, oke. Nah, lalu kita tambahkan satu lagi ya teman-teman, itu ether 3 ya teman-teman, yang di router 3. Sini kita ether 3. Lalu di ini kita di advance juga teman-teman, di advance ini kita pilih yang ya ini teman-teman, ini kita ubah dulu ini menjadi boot address.
lalu ini 2. Nah, lalu di actionnya itu kita pilih ke mark connection. Ini apa ini ya? Ini ke ISP1. Oh, ini kita pilih ke ISP1 lalu apply oke. Tambah lagi seperti kita tadi. Lalu kita tambah lagi teman-teman, sama seperti ini tadi mark connection. Tapi ini yang ESP2 teman-teman. Lalu di advance-nya ini general dulu ya, general dulu. Kita di in-nya ini ether 3. Lalu di advance-nya itu di bagian per connection ini kita jadi 2, 1, lalu ini kita ubah menjadi boot address. Nah, ini di sini harus teliti ya teman-teman. Nah, udah oke, lalu apply oke. Nah, sebentar teman-teman. Jangan cek. Oke, lalu kita tambah lagi teman-teman. Di general ini kita pilih in interface-nya ini menjadi ether 3. Connection mark. Lalu di connection mark ini teman-teman, yang bagian bawah sini, ini kita pilih jadi ESP1. Lalu di action-nya ini kita pilih menjadi mark routing. Lalu ini kita ketik ke ISP1. Lalu apply, lalu oke. Kita tambahkan lagi sekali lagi teman-teman, yang ke ISP2 teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ke ISP2. Lalu generalnya ini di ini ya teman, in ether 3. Lalu connection marknya ini ISP2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, kita apply lalu oke. Nah, langkah selanjutnya itu kita tambah lagi sekali lagi teman-teman. Lalu bagian chain ini kita ubah teman-teman, kan sebelumnya kita memakai pre-routing ya. Sini kita memakai output Connection mark. Nah, lalu connection marknya itu kita pilih ISP1. Lalu di actionnya ini kita pilih mark routing. Lalu ini new routing marknya ini kita memakai yang ke ISP1. Lalu apply, lalu kita tambahkan lagi teman-teman seperti tadi, cuman yang ini ke ISP2 teman-teman. Mark routing ke ISP2 ke general, lalu ini kita output, lalu di bagian in routing mark ini kita pilih menjadi ke ISP2. Lalu apply oke. Nah, jika sudah seperti ini kita pergi ke bagian IP lalu ke routes. Nah, teman-teman ya. Nah, lalu ke selanjutnya di sini kita akan tambah. Di sini DSS address-nya itu kita tidak teman, lalu kita tambah di gateway ini teman-teman. Gateway ini kita masukkan IP untuk header header 1 ya teman-teman. Itu 10 10 10 10 1 1 ya. Lalu cek gateway-nya ini kita tekan aja jadi ping, lalu distance-nya belum. Routing mark kita menjadi root ESP1. ESP2 nggak sih? Itu yang belakang. Itu belum ESP1 dulu ya. Oke, kita tambahkan lagi teman-teman. Gateway-nya ini yang untuk header 2 192 168 1 1. Red, udah pakai tulis ya teman-teman. Lalu cek gateway-nya, lalu di routing mark ini menjadi SP2. Lalu apply. Oke. Nah, lalu selanjutnya Mana itu, Cok? selanjutnya kita tambah lagi gateway-nya ini. Kita memakai IP dari ether 2 lagi teman-teman. Sini kita 192 168 11 lalu di distance-nya ini jadi 2, lalu routing mark ini kita menjadi 1 ya teman, ke SP1. Lalu apply oke. Lalu kita tambahkan lagi yang ini yang untuk ether 1 ya teman-teman, yang 10 10 10 1. Lalu distance-nya ini 2, lalu routing mark-nya ini kita menjadi ke SP1 ke SP2.
Nah, lalu apply, oke. Oh, udah siap. Nah, jika udah seperti ini konfigurasinya sudah selesai, teman-teman. Ini kita tinggal ngecek koneksinya saja. Kita pergi ke Chrome, Chrome Advanced, paste.com. Nah, di sini kita coba. Nah, sini sudah ya teman-teman, berhasil ya teman-teman. Oke, sini sudah terhubung ya teman-teman. Mungkin sekian aja dari kita ya. Nah, Oke, mungkin sekian saja saja dari dari kami. kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Itu